Untuk pembatian ini pertama kali menggunakan pembakaran dengan menggunakan kayu bakar. Nah, setelah kayu bakar dirasa memang polusi udaranya cukup kuat sekali karena asapnya mengganggu tetangga. Di samping itu ya kadang-kadang kalau musim penghujan kita sudah kerepotan untuk membakar kayu bakar tersebut. Setelah kayu bakar mengatasi berikutnya, kita menggunakan minyak tanah, dan minyak tanah ternyata lebih mahal. Kita ganti ke gas LPG. LPG juga kadang-kadang pasokannya telat, sehingga kita juga mengalami kerepotan. Kemudian kita dikenalkan dengan alat Gasmin yang dari Pusat Penelitian dan Pengembangan dari Tekmira. Ya, akhirnya ya kita menggunakan alat itu, alhamdulillah agak ada kelancaran dan mendapatkan beberapa manfaat yang luar biasa. Ya. Setelah kita menggunakan Gasmin itu, saya mengalami yang pertama, pada waktu kita untuk segi ekonominya, pada waktu kita menggunakan kayu bakar 3 hari kita menghabiskan sekitar 750.000 rupiah untuk kayu bakar. Dengan Gasmin ini kita jauh lebih irit karena satu harinya kita kurang dari sekitar 40 kilo, dan besok paginya masih bisa kita seleksi lagi, masih bisa kita bakar lagi, sehingga pengiritan lebih, untuk segi ekonominya lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan kayu bakar. Untuk masalah pengoperasian dari alat tersebut, ya memang dari pihak Tekmira dalam memberikan pelatihannya masih kurang banyak sekali ya. Tapi alhamdulillah dengan pelatihan yang singkat, yang jelas mesin itu bisa dioperasionalkan dengan maksimal, bisa dengan jalan dengan baik ya. Mengenai kendala, kadang-kadang pembersihan alat tersebut masih kurang bersih, sehingga ada kendala letupan kecil, mungkin baunya sedikit menyengat. Ternyata ini masih terjadi kurang pemanasan dalam waktu mempersiapkan alat tersebut. Untuk stok batu bara, karena kita di Yogyakarta jauh dengan tambang batu bara ya, kita masih belum tahu di mana stok batu bara yang harus kita dapatkan, dan harga yang termurah berapa kita belum mendapatkan. Jadi kalau kendala ya masalah mengenai bahan batu baranya ini masih kurang paham di mana stok yang lebih murah dan stok yang menyediakan batu bara untuk kelanjutannya. Harapan daripada Gasmin ini ya moga-moga bisa dikembangkan lebih maksimal lagi untuk menuju ke pengeringan ya. Jadi dalam penggunaan Gasmin ini jelas kita ulas lagi masalah perekonomian. Di samping irit tadi, mungkin pewarnaan akan lebih bagus karena dengan cepat kita meluluhkan lilinnya dengan cepat, tidak terlalu berulang-ulang, sehingga pewarnaan bisa tidak berkurang terlalu jauh, sehingga akan menimbulkan warna yang lebih bagus, ya.
Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Upangat Sujito. Saya pemilik IKM Cor Aluminium di Yogyakarta. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya bulan April tahun 2015, kami diperkenalkan oleh Tekmira Bandung, sebuah alat yang bagi saya baru, yaitu gasifikasi batu bara. Fungsi alat ini adalah untuk pembakaran atau untuk peleburan logam, khususnya karena bagi saya sebagai seorang pengusaha cor aluminium, gasifikasi ini sebetulnya walaupun fungsinya banyak, tapi dikhususkan untuk saya sebagai alat atau alat untuk membakar atau melelehkan aluminium. Untuk gasifikasi itu sendiri, karena suatu hal yang baru, tentu saja di situ akan kita banyak belajar bagaimana cara pengoperasiannya. Tapi alhamdulillah berkat bimbingan dari Tekmira, kami tidak kesulitan untuk mengoperasikannya. Jadi ketika barang itu sudah jadi, tidak butuh waktu yang lama, kami bisa mengoperasikan sendiri tanpa harus dibimbing oleh tim dari Tekmira. Bahwasanya alat Gasmin ini memang ada beberapa hal yang saya nilai bahwasanya lebih unggul daripada bahan bakar minyak yang selama ini saya pakai. Jadi salah satunya adalah dari sisi keekonomian. Dengan menggunakan Gasmin lebih hemat, kurang lebih 40%. Kemudian dari sisi limbah, terutama limbah yang berbahaya, juga lebih aman. Jadi ketika itu sempat diteliti oleh yang pertama dari Kementerian Lingkungan Hidup, bahwasanya memang sepertinya aman. Kemudian juga diteliti oleh tim dari Tekmira sendiri beberapa kali, diuji. Dari hasil pengujian tersebut ternyata asap yang ditimbulkan ternyata relatif aman buat lingkungan. Kemudian limbah padat juga aman, artinya tidak butuh pengolahan, nanti bisa digunakan atau dimanfaatkan entah sebagai pupuk atau apa, sebagai briket dan briket arang dan sebagainya juga bisa. Kemudian mengenai pengoperasian tadi sudah saya sampaikan bahwasanya tidak sulit. Jadi artinya cukup sederhana cara ini mengoperasikannya. Jadi kalau misalnya kita sampaikan runtutannya atau urutannya, tinggal kita masukkan bahan bakar batu bara di tabung utama atau reaktor, kemudian kita campur dengan bahan bakar yang biasa sebagai start ya, itu kita biasa gunakan arang. Nah, setelah arang kita bakar menjadi bara api, otomatis nanti batu bara juga ikut terbakar, kemudian kita tutup, kemudian kita tambahkan batu bara. Berikutnya setelah timbul asap yang cukup atau menghasilkan asap yang cukup, baru kita alirkan ke tabung kedua dan tabung ketiga, kemudian ke burner. Nah, dari nanti burner kita buka kerannya setelah dari reaktor ini sudah menghasilkan asap yang cukup, dan kira-kira hanya dalam waktu 5 menit setelah burner itu kondisinya udah hangat,
kemudian asap sendiri sudah bisa terbakar, baru kita nyalakan. Jadi sebetulnya tidak terlalu sulit. Jadi, saya pikir setiap orang pun dengan penjelasan yang sedikit, yang ringan, itu akan bisa memahami proses pengoperasian alat ini. Kemudian hal-hal yang kalau saya bisa sampaikan keunggulannya, ini kalau dibandingkan dengan bahan bakar minyak, memang ada juga kekurangannya. Jadi salah satunya yang pertama adalah ketika dibandingkan dengan bahan bakar minyak, kalau bahan bakar minyak begitu minyak kita alirkan ke burner, kita nyalakan langsung jadi api, semburannya udah keluar. Tapi kalau gas min tidak, kita harus menunggu waktu sampai dengan gas yang dihasilkan itu bisa terbakar. Karena ketika sudah menghasilkan asap dan keluar asapnya, belum tentu langsung bisa terbakar, langsung bisa menyala. Tapi harus ada tandanya ya Bang. Nanti setelah keluar asap, asapnya agak berwarna gelap, nah baru bisa kita nyalakan. Ini memang ada butuh waktu lah untuk menyalakan burnernya. Kemudian setiap kali pengisian batu bara, jadi tabung batu bara yang kita gunakan itu kapasitasnya 50 kg. Jadi kita nggak bisa langsung memasukkan batu bara sebanyak itu. Kita harus masukkan bertahap. Sekali masukkan kurang lebih 10 kilo. Ya, dalam satu hari kita memakai 1 kuintal, jadi kurang lebih 10 kali memasukkan batu bara. Nah itu kan juga artinya membutuhkan waktu dan tenaga juga, karena cara masukkan juga posisinya kan di atas, kita mesti naik turun tangga. Kemudian kita juga mesti memutar tuas supaya batu bara yang kita masukkan ke saluran atas itu bisa turun masuk ke dalam tabung reaktor. Nah, kemudian kita kadang-kadang juga perlu mengamati betul kondisi atau posisi dari api di burner. Sekiranya api di burner itu sudah mulai meredup, kita mesti tambahkan batu bara. Kemudian kita juga perlu memutar bagian pembuangan abu di bawah, supaya saluran angin yang di bawah, di posisinya di tabung reaktor, itu tidak tertutup oleh abu batu bara, sehingga angin bisa lancar meniup dari bara api di dalam reaktor, supaya hasil asap yang dihasilkan bisa terus stabil gitu. Memang waktu yang dibutuhkan untuk setiap kali pengisian berbeda, jadi semakin lama akan semakin jarak jauhnya, jarak pengisiannya. Katakanlah kalau dari awal itu paling setengah jam kita sudah masukkan, kemudian berikutnya 1 jam, tapi berikutnya lagi mundur lagi 1,5 jam dan berikutnya. Jadi semakin lama juga jarak pengisiannya. Kemudian semburan apinya memang tidak bisa sebesar dan sekuat kalau menggunakan bahan bakar cair. Jadi ini juga berpengaruh terhadap proses leburnya aluminium yang akan kita lebur, kita masak ya, kita cairkan. Jadi kalau dengan bahan bakar cair dalam waktu 1 jam kita sudah bisa menghasilkan cairan aluminium atau melebur aluminium sebanyak 50 kg. Tapi dengan batu bara ini untuk mencairkan butuh waktu dalam jumlah yang sama, butuh waktu 2 jam.
Jadi memang lebih lama, cuma untuk berikutnya artinya kestabilan dari apinya memang bagus, artinya hanya di awal saja ketika start itu tidak sebagus, tidak secepat kalau dengan menggunakan bahan bakar cair. Kemudian kendala yang saya hadapi dalam menggunakan Gasmin ini, yang pertama tadi masalah pengoperasian ya, itu tidak sesederhana jika dibandingkan dengan bahan bakar minyak. Nah itu juga akan berpengaruh terhadap produktivitas. Kemudian masalah distribusi batu bara. Selama ini batu baranya yang pertama itu diambil dari Cirebon, kemudian yang kedua kalau tidak salah kemarin dari Gresik, jadi jauh. Itu pun jumlahnya juga harus dalam jumlah banyak ya. Sayangnya saya ini tidak punya tempat yang luas juga, jadi ketika kemarin satu truk turun di sini itu kurang lebih bobot 10 ton, saya juga kesulitan dalam naruh barangnya ini. Jadi harapan ke depan untuk mengenai Gasmin supaya bisa lebih disempurnakan lagi. Yang pertama masalah burner, supaya semburan apinya bisa lebih kuat. Dulu sudah dijanjikan dari Gasmin maksudnya dari Tecmira bahwasanya untuk pembuatan burner supaya menghasilkan semburan yang kuat itu akan diupayakan, akan diwujudkan. Kemudian penyederhanaan dari alat gasifikasi ini sendiri, jadi misalnya selama ini alat tuas pemutarnya itu mesti harus di atas, mungkin bisa ditambahkan atau dibuat di bawah, jadi kita mesti nggak harus naik turun ketika memutar tuas. Kemudian ketika pengisian bahan batu bara itu juga tidak harus naik turun. Jadi saya pikir juga adalah caranya atau alatnya supaya jadi cukup dengan semacam mutar tuas dan sebagainya, mungkin bisa ditambahkan ke alat tersebut. Kemudian masalah pendistribusian batu bara ya, karena selama ini di Yogyakarta memang belum ada distributor batu bara, artinya batu bara yang tambang ya, bukan briket batu bara ya. Kalau briket batu bara memang sudah ada, tapi karena harganya tinggi sehingga tidak menghasilkan nilai ekonomis yang baik. Jadi mungkin bisa dibantu nanti masalah pengadaan batu baranya. Kalau mungkin bisa dibuka di Jogja atau mungkin kerjasama dengan swasta supaya bisa di Jogja. Jadi kami dan teman-teman yang sudah menerima bantuan alat gasifikasi ini juga bisa tidak kesulitan untuk mendapatkan batu baranya. Jadi mengingat kami yang menerima bantuan ini ternyata lahannya juga pas-pasan semua. Jadi kan ketika kita harus membeli atau mendatangkan batu bara dalam jumlah yang banyak, juga kita kesulitan dalam menempatkan. Ya, jadi saya pikir itu saja. Intinya saya juga sangat berterima kasih sekali kepada Tecmira Bandung yang telah memperkenalkan dan membantu kami dalam berupa alat gasifikasi ini. Terus terang saya juga sangat terbantu untuk masalah itu, tidak hanya dapat ilmu saja, tapi juga kita juga dapat memperkecil dari biaya produksi dengan menggunakan alat ini. Saya pikir itu saja. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subiantoro yang biasa dipanggil dengan Anto. Saya salah satu anggota koperasi IKM Aluminium yang bernama FMZ Aluminium yang berlokasi di Nitian UH6 nomor 475. Nah, alhamdulillah saya mendapatkan bantuan hibah dari Tekmira, tepatnya Gasmin, di mana Gasmin ini sangat banyak membantu untuk proses peleburan aluminium yang berkaitan dengan usaha saya IKM Aluminium. Nah, dengan adanya Gasmin ini alhamdulillah bisa menghemat untuk porsi bahan bakar yang tadinya bahan bakar menggunakan solar, sekarang sudah batu bara yang pada kenyataannya Indonesia berlimpah untuk batu baranya. Yang jadi masalah ke depan mungkin untuk masalah batu bara, kami dari IKM Aluminium beserta dengan teman-teman yang lain yang alhamdulillah mendapatkan hibah Gasmin, insya Allah kami bareng-bareng untuk pengadaan batu baranya, karena memang dari Tekmira sendiri sudah berhenti untuk suplai batu baranya. Dan kaitannya dengan efisiensi, memang Gasmin ini memang benar-benar efisien, karena memang bahan bakunya batu bara yang harganya sangat jauh selisihnya dengan solar. Di samping itu, tidak hanya dengan itu, kami juga dibantu kaitannya dengan tungku peleburannya, yang mana kami biasa menggunakan tungku peleburan material yang tidak standar, besi pipa. Alhamdulillah dibantu dengan tungku grafit yang berstandar. Dan dengan tungku ini alhamdulillah memang beda, produknya lebih baik, kualitasnya lebih baik dibanding dengan menggunakan tungku biasa. Dan ke depan harapan saya dengan adanya hibah ini, kerjasama ini, Tekmira juga bisa lebih berperan untuk mengembangkan alat ini, di mana memang alat ini memang masih ada sedikit kendala yang kaitannya dengan kendala efisiensi waktu pembakaran. Ya, harapan saya jangan hanya putus di sini, karena memang kami sebagai IKM Aluminium pinginnya tetap berhubungan. Mungkin kaitannya untuk sementara ini Gasmin, besok ke depan mungkin apalagi yang ada kaitannya dengan IKM Aluminium, juga dengan IKM di luar aluminium. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya wawancara ini bisa lebih banyak memberi pencerahan bagi kita, terus khususnya IKM yang ada di Indonesia, dan ke depan Tekmira lebih banyak lagi bisa mengembangkan teknologi tepat gunanya di IKM yang ada di negeri ini. Begitu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.